Assalamualaikum pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Di akhir pekan ini kembali lagi Anda menjumpai saya Dara Firmansyah dalam Berita 5. Dan tim redaksi dari kami sudah menyiapkan aneka informasi menarik dari Pati, Kudus, dan sekitarnya. Dan inilah Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, para nelayan diminta untuk bersabar karena pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyederhanakan proses perizinan penangkapan ikan. Kepastian tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian RI Hatta Rajasa saat berdialog dengan para pelaku dunia usaha perikanan tangkap di TPI Bajomulyo 2 Juwana Jumat sore. Pemerintah pusat berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan nelayan terkait banyaknya perizinan yang harus dipenuhi untuk dapat menangkap ikan. Selama ini, untuk menangkap ikan di laut, para nelayan harus melengkapi 27 surat perizinan yang dikeluarkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Menteri Koordinator Perekonomian RI sekaligus Ketua Nasional Pemangkasan Perizinan Hatta Rajasa Jumat sore ketika berdialog dengan pelaku dunia usaha perikanan tangkap di TPI Bajomulyo 2 Juwana mengatakan terkait dengan pemangkasan perizinan sudah menjadi agenda nasional. Bahkan pihaknya sudah meminta BPKP untuk melakukan audit guna menentukan apakah perizinan masih diperlukan atau tidak. Selain masalah perizinan yang rumit dan banyak, nelayan juga menyampaikan permasalahan mereka untuk melaut dan menangkap ikan di laut, seperti belum terpenuhinya kebutuhan BBM, banyaknya oknum aparat yang memalak nelayan di laut, dan pembatasan daerah penangkapan. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, produksi perikanan tangkap nasional baik dari laut, sungai, danau, dan budidaya mencapai lebih dari 15,26 juta ton. Atau hampir 10% dari total produksi dunia. Produksi perikanan ini mampu mencukupi 70% pemenuhan gizi hewani bagi penduduk Indonesia dengan rata-rata konsumsi 33,89 kg per kapita per tahun. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Bupati Pati Haryanto Sabtu pagi membuka workshop tentang perimbangan pembelaan guru dan siswa selama proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati di ruang Pragola Setda Pati. Maraknya konflik antara guru dengan para siswa yang berujung ke ranah hukum akhir-akhir ini membuat prihatin pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati. Sabtu pagi di ruang Pragola Setda Pati dilaksanakan workshop tentang perimbangan pembelaan guru dan siswa yang terjadi selama proses pendidikan dengan mendatangkan narasumber Sekretaris MUI Provinsi Jawa Tengah Ahmad Rafiq, Kapolres Pati AKBP Baharudin Muhammad Syah, dan Kajari Pati. Sementara itu, hadir kepala sekolah MA maupun SMA dan SMK serta pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pati. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pati Haryanto turut hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Ketua MUI Kabupaten Pati, Kiai Haji Mujib Soleh menyampaikan, salah satu tujuan diadakannya workshop untuk mensikapi kegelisahan para guru dalam proses belajar mengajar yang menurutnya sering dikriminalisasi. Dengan kegiatan ini, diharapkan ada kesepahaman tentang kriteria kekerasan dalam dunia pendidikan. Sementara itu, Bupati Pati Haryanto dalam sambutannya menuturkan bahwa tanggung jawab peserta didik bukan hanya pihak sekolah atau guru, justru yang lebih besar adalah tanggung jawab orang tua masing-masing. Sehingga orang tua jangan hanya mendengarkan laporan sepihak dari anaknya saja jika terjadi permasalahan antara pihak sekolah atau guru dengan murid. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres dan Kajari bahwa pengawasan orang tua masing-masing terhadap peserta didik harus dilakukan lebih intensif. Dan untuk menangani masalah tindak kekerasan dalam proses pendidikan, para penegak hukum akan sangat berhati-hati dalam menyikapinya, serta akan ditelisik agar permasalahannya serta akan tetap menggunakan hati nurani. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan.
Pemirsa, dalam sepekan terakhir masyarakat khususnya di wilayah Gembong diresahkan oleh wabah penyakit mematikan yang menyerang ternak unggas mereka. Selain menyebabkan kerugian akibat matinya unggas tersebut, warga pun dibayang-bayangi jika hal tersebut dikhawatirkan berdampak pada manusia. Masyarakat di wilayah Gembong dalam sepekan terakhir dikejutkan dengan matinya ternak unggas mereka secara mendadak. Belum diketahui pasti penyebab matinya unggas tersebut. Sebelum mengalami kematian, terlebih dahulu ditandai dengan sakit yang disertai lemas dan keluarnya lendir dari paru unggas. Syaroful, salah satu warga, mengatakan banyaknya unggas yang mati mendadak membuatnya mengalami kerugian. Tak hanya ternak usia muda saja yang mengalami kematian, namun juga ternak usia produktif. Selain itu, pihaknya juga khawatir jika kondisi tersebut dapat berdampak pada manusia. Beberapa hari ini ayam-ayam itu pada mati mendadak. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Khawatir nggak dengan kondisi tersebut? Ya khawatir kan, mendadak itu. Saat ini, warga belum bisa berbuat banyak selain mengubur hewan-hewan yang mati, yang semakin hari kian bertambah. Diharapkan instansi terkait segera melakukan tindakan guna upaya penanggulangan agar wabah tak semakin meluas. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena ada informasi menarik lainnya yang patut untuk Anda simak, jadi tetap di Simpang 5 TV.